Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fajra Hidayanti dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Mataul Anwar, Banten. Pada kali ini, saya akan memperkenalkan materi tentang persamaan garis lurus. Nah, pembahasan apa saja sih yang akan kita bahas tentang persamaan garis lurus? Pasti teman-teman penasaran. Selain mengenal persamaan garis lurus, kita juga akan membahas penerapan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari, menggambar persamaan garis lurus, menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik. Nah, yuk simak video selanjutnya. Apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus atau PGL adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, seperti namanya ya. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, Y ini adalah kalau di koordinat kartesius dari atas ke bawah, sedangkan kalau X ini dari kanan ke kiri. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus, M-nya itu sebagai gradien dan atau kemiringan, dan C-nya itu sebagai konstanta, angkanya bebas ya. Nah, setelah itu di sini ada contoh persamaan garis lurus. Yang pertama yaitu Y sama dengan 2X plus 4. Nah, berarti 2-nya itu sebagai gradien ya, sebagai M, dan 4-nya itu sebagai konstanta. Nah, ini yang kedua sama yang ketiga juga sama ya. Syaratnya persamaan garis lurus itu Y atau X-nya itu tidak boleh kuadrat, karena jika kuadrat itu dinamakan dengan persamaan kuadrat. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada penerapan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dulu videonya. Adik-adik tahu tidak? Kira-kira apa saja sih contoh penerapannya? Nah, yang pertama itu ada kemiringan dari Menara Pisa di Italia. Sebuah menara lonceng yang memiliki kemiringan namun tetap berdiri hingga saat ini. Tahukah kalian bagaimana menentukan sudut kemiringan Menara Pisa ini? Kita bisa menggunakan konsep dari persamaan garis lurus dengan membuat koordinat kartesiusnya. Kemudian contoh yang kedua adalah kemiringan atap. Dalam konteks arsitektur, persamaan garis lurus dapat digunakan untuk menggambarkan kemiringan atap. Nah, gradien atau kemiringan atap perbandingan perubahan tinggi dengan perubahan horizontal pada garis yang mewakili kemiringan atap. Dalam hal ini, persamaan garis lurus digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tinggi atap dan jarak horizontal di setiap panjang atap. Contoh yang terakhir adalah lintasan jalan atau kemiringan dari suatu jalan. Sudah kita ketahui bahwa jalan ada yang mendatar dan ada yang turun dan naik. Jalan yang naik atau turun memiliki kemiringan tertentu yang sudah diperhitungkan. Nah, dalam konteks persamaan garis lurus dapat diterapkan pada kemiringan lintasan jalan. Gradien jalan adalah perubahan ketinggian relatif terhadap jarak horizontal sepanjang jalan. Persamaan garis lurus dapat digunakan untuk memodelkan kemiringan jalan yang mempengaruhi keselamatan dan keefektifan transportasi. Ketiga contoh tersebut merupakan beberapa contoh manfaat atau penerapan persamaan garis lurus, terutama dalam menghitung kemiringan atau gradien. Selain dari ketiga contoh tersebut, ada contoh lain dari penerapan persamaan garis lurus, yaitu persamaan garis lurus juga dapat menentukan jarak dan waktu dari kecepatan yang telah diperoleh. Setelah melihat videonya, kita jadi tahu ya penerapan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita lanjut. Nah, di sini ada persamaan garis lurus. Di antara persamaan garis lurus berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Nah,
seperti yang tadi awal dijelaskan, persamaan garis lurus itu syaratnya yaitu Y atau X-nya itu harus pangkatnya 1, tidak boleh kuadrat. Nah, di sini berarti contohnya itu yang ini sebagai persamaan garis lurus, ini juga sama, dan kalau yang ini itu kuadrat. Nah, X sama Y-nya itu kuadrat. Berarti ini bukan persamaan garis lurus, melainkan ini bentuk persamaan lingkaran. Nah, sudah sedikit mengerti ya. Selanjutnya yaitu ada cara menggambar persamaan garis lurus. Di sini langkah-langkahnya ada 3 ya. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X-nya. Di sini syaratnya itu Y sama dengan 0. Dan yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y dan X-nya itu sama dengan 0. Hubungkan kedua titik tersebut. Nah, langsung saja ya. Kita mempunyai soal 3X min Y sama dengan 3. Nah, kita periksa dulu apakah ini persamaan garis lurus atau bukan. Nah, di sini tidak ada kuadrat ya, berarti ini persamaan garis lurus. Nah, langsung saja. 3X min Y-nya itu kan 0. Jadi kita taruh di sini 0 ya. Sama dengan 3. Nah, kita dapatkan 3X sama dengan 3. Nah, 3 bagi 3 itu sama dengan 1. Jadi X-nya itu sama dengan 1. Sedangkan koordinatnya itu yaitu X-nya itu tadi kita dapatkan 1 dan Y-nya itu kan syaratnya 0 ya. Nah, kita dapatkan titiknya itu di 1,0. Nah, di sini kita tandai ya di bagian sumbu X yaitu 1,0. Nah, selanjutnya kita yang kedua itu tentukan titik potong pada sumbu Y dan X itu syaratnya 0. Jadi 3X min Y sama dengan 3. Nah, 3 X-nya itu kan 0 syaratnya. Jadi 3 kali 0 sama dengan kurangi Y sama dengan 3, kita dapatkan min Y sama dengan 3. Nah, Y-nya itu sama dengan min 3. Selanjutnya, koordinatnya itu X-nya itu kan syaratnya 0 dan Y-nya itu kita tadi dapatkan min 3 atau negatif 3. Jadi di titik sumbu Y-nya itu kita dapatkan 0, min 3. Nah, langkah selanjutnya itu hubungkan kedua titik tersebut. Nah, kita dapatkan tadi kan 1,0 dan 0, negatif 3. Jadi kita hubungkan kedua titik tersebut, yaitu akan seperti ini. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus melalui suatu titik ini, kita butuh gradien dan satu titik. Sedangkan kita belum membahas ya tentang gradien. Nah, jadi kita menjawab soal ini dengan cara lebih mudah ya. Langsung saja. Di sini ada titiknya kan negatif 5,5. Jadi kita coba dulu ya yang mana yang benar. 3X, kita coba dulu 3X tambah 2Y sama dengan negatif 5. Nah, negatif 5 ini kan disimbolkan sebagai X-nya dan 5-nya itu sebagai Y. Jadi di setiap ada X dan Y kita ganti dengan min 5 dan 5. Jadi 3 X-nya itu kita ganti negatif 5 plus 2 dan Y-nya itu kita ganti dengan 5. Selanjutnya, jika hasilnya negatif 5 ya, berarti ini jawabannya ya. Nah, coba kita lanjutkan. 3 dikali 5 itu kan negatif 15 ditambah 2 kali 5 itu 10. Jadi hasilnya itu negatif 5, berarti ini jawabannya ya. Sedangkan kita coba yang nomor 3 ini, 3X min 2Y sama dengan negatif 5. Kita dapatkan itu kan seperti yang tadi sudah dibahas, X-nya itu kita ganti negatif 5 dan Y-nya itu kita ganti 5 ya. 3 dikali negatif 5 itu kita dapatkan negatif 15. Nah, dikurangi 2 dikali 5 itu 10. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya negatif 25. Berarti ini jawabannya salah. Ya, oke. Semoga pembahasan kali ini dapat dimengerti ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.